Hai, saya adalah Akbar, perencana keuangan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengidentifikasi investasi bodong. Udah siap? Oke. So, jadi gini, sekarang ini banyak sekali orang makin hari tahun ke tahun itu makin banyak orang yang terkena investasi bodong. Nah, investasi bodong sendiri sebenarnya ada beberapa kategori, ya. Kategori yang pertama, ini hasil ngobrol dengan bapak-bapak di Satgas Waspada Investasi. Yang pertama itu adalah memang secara perusahaan mereka nggak punya legalitas, ya. Tidak punya legalitas barang atau jasa yang ditawarkan atau investasi yang ditawarkan, sudah pasti bodong gitu ya. Jadi itu bahkan bukan bodong lagi, itu disebutnya dengan illegal gitu ya, investasi yang nggak legal sama sekali. Ya, so, jadi itu satu. Lagi yang kedua, yang tipenya adalah dia mungkin punya izin tapi izinnya tidak sesuai. Ya, izinnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mereka atau produk yang ditawarkan oleh mereka. Ya, jadi misalnya izinnya A, padahal mereka melakukannya B, atau izinnya B, atau mereka melakukannya C, gitu ya. Terus yang ketiga, hubungan yang kedua adalah mereka melakukan tupoksi atau pekerjaan yang memang bukan merupakan tugasnya mereka, yang memang udah ada undang-undang yang mengatur atau ada lisensi yang mengatur. Nah, ini juga bisa masuk kategori yang bodong tadi. Makanya kita harus hati-hati. Yang keempat dan seterusnya itu nanti adalah kita bicara masalah skema, investasi, dan sebagainya. Nah, sebagai masyarakat awam, bagaimana sih caranya supaya kamu semua nih bisa mengidentifikasi dari awal, kayaknya ini agak berbau-bau bodong nih. Supaya apa? Supaya kita bisa preventif, bisa mencegah jangan sampai kita nanti dirugikan dengan investasi bodong tadi. Termasuk kita, termasuk keluarga kita, teman-teman terdekat kita, pasangan kita, dan orang-orang lain, kita harus beritahu informasikan ini supaya tidak terjebak investasi bodong. Oke, apa yang harus pertama kali kita lakukan adalah nomor satu jelas, cek legalitasnya. Legal nggak nih perusahaan? Ya, ada nggak aktenya? Bahkan kalau perlu cek sampai ke aktenya itu sesuai nggak dengan pekerjaannya mereka. Yang harus selalu diingat adalah ketika bicara masalah produk keuangan dan investasi, produk tersebut atau investasi tersebut berada di dalam wewenang salah satu otoritas. Misalnya ada perbankan, ada Bank Indonesia. Di luar perbankan ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di luar itu ada lagi namanya koperasi dan sebagainya. Nah, ini mesti dicek karena legalitas akta PT saja itu tidak cukup. Semua institusi keuangan yang berada di bawah naungan otoritasnya mereka harus punya izin lagi di luar dari akta perusahaan dari masing-masing otoritas tadi. Ya, nah karena sekarang ini jumlah yang paling besar itu di bawah OJK, maka bisa dipastikan bahwa paling banyak nanti otoritasnya di bawah OJK. Cek dulu tuh, bener nggak ya? Jadi legalitas biasa hanya berupa akte PT saja belum tentu cukup, apalagi kalau tidak punya legalitas. Yang kedua adalah biasanya investasi bodong ini menawarkan keuntungan yang tinggi dan uangnya cepat balik. Nah, ya. Jadi Anda taruh uang 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan langsung untung 30%, 50%, 100%. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk di akal. Ya, jadi dan orang sekarang biasanya mudah tergiur dengan keuntungan-keuntungan cepat ya dan tinggi tadi. Nah, ketika ada yang menawarkan seperti ini, maka alarm kalian harus mulai nyala nih. Ada apa nih perusahaan? Karena logikanya begini, kalau bisnis dan usahanya mereka menghasilkan keuntungan yang demikian tinggi, misalnya 100% per 3 bulan atau 100% per 2 bulan, logikanya adalah kenapa lu nggak masukin duit lu aja semua ke situ? Kenapa mesti ngajak-ngajak orang lain? Iya kan? Kalau gue punya bisnis yang menghasilkan 100% per sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, yang gue lakukan apa? Jual rumah, jual mobil, tarik semua tabungan gue, tarik semua deposito gue, tarik semua reksadana gue, saham gue, semua masukin ke investasi itu. Toh dalam 2 bulan, 3 bulan lagi udah balik modal. Make sense ya? Enggak kan? Nah. Very good. Hati-hati dengan tawaran profit yang terlalu tinggi, terlalu fantastis, dan terlalu cepat. Nomor 3, ini hubungannya sama yang nomor 2 tadi. Ada istilah di bule ya, di Amerika sana, mereka nyebutnya adalah
it's too good to be true. Artinya apa sih? Kayaknya kok terlalu nice ya, terlalu gampang ya. Sesuatu yang menurut kita terlalu. Kok kayaknya gampang banget bisa dapat profit gitu. Kok kayaknya cepet amat bisa balik modal segitu. Kok kayaknya gede amat. Kok kayaknya begini. Use your instinct. Ya, if it's too good to be true, then it's too good to be true. Artinya apa? Ya gitulah kurang lebih. Ketika kita ngerasa bahwa kayaknya ini nggak mungkin dah, gitu. Karena kenapa? Berarti kemungkinan besar ada hiki pengki di belakang, ada permainan lah yang kita nggak tahu itu apa, yang menyebabkan investasi kita bisa atau uang kita bisa tidak balik lagi. So hati-hati. Yang keempat, ketika bicara skema bisnis, ya, nah biasanya kalau yang agak bodong-bodong ini bisnisnya nggak simpel. Nggak sesimpel misalnya jual beli gitu, ternak ini atau bikin ini, nggak sesimpel itu. Dibikin itu sedemikian ribet dan complicated sehingga orang awam tidak bisa memahami alur dari skema bisnis yang ditawarkan. Ya, so ketika skemanya terlalu sulit untuk dipelajari, tidak simpel, dan Anda akan merasa bahwa, aduh, gue nggak ngerti deh, gue nggak ngerti. Ya udah, kalau udah nggak ngerti, nggak usah. Ya kan, simple. Warren Buffett selalu bilang, nih mbahnya investment, ya, bilang ketika Anda berinvestasi, berinvestasilah pada produk atau bisnis yang Anda kenal. Ketika Anda merasa bahwa itu ribet banget, gue nggak tahu, nggak ngerti, nggak kenal, nggak bisa, nggak ngerti deh gimana cara jalaninnya, then don't invest. Jangan masuk ke situ. Karena kenapa? Kemungkinan besar itu adalah skema-skema bodong tadi. Kemudian yang terakhir adalah cek perbandingan antara produk yang ditawarkan atau skema yang ditawarkan dengan skema lain. Ya, kalau bisnis to bisnis kita bisa lihat benar nggak sih kalau orang nanam pohon jati misalnya bisa menghasilkan 100% dalam waktu setahun 2 tahun. Sementara kita tanya sama orang, nggak bisa, jati itu butuh waktu 15 tahun. So nggak balik modal di kita. Do you see me fucking laughing? Tapi nanti kan kita jual couplingnya. Loh, Anda ini mau bisnis pohon jati atau mau bisnis coupling? Nah, kan bingung dong. Ada 2 bisnis dalam satu penawaran. Nah, yang kayak gini-gini nih kadang-kadang nggak masuk di akal ya. Sehingga kita harus berhati-hati, lakukan perbandingan dengan jenis usaha yang lain atau lakukan perbandingan dengan produk keuangan yang lain sehingga kita bisa punya point of view yang berbeda. Kalau nggak ngerti juga tanya financial planner. Ada saya, ada yang lain yang senior. Tanya aja udah, ini kira-kira make sense gak sih? Kasih brosurnya, kita pelajarin. Kalau memang ada resikonya biasa kita akan kasih tahu, oh mendingan gak usah lah. Ya mendingan gini lah, mendingan gitu. Mendingan pakai produk keuangan yang ada aja deh. Yang udah pasti-pasti aja masih kadang-kadang bisa salah, apalagi yang belum pasti. Oke? So, kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa selalu untuk like, subscribe, pencet si bel-bel tadi, kemudian bagikan ke teman-teman sharing. Jangan lupa juga komen ya. Bagikan teman-teman sharing supaya banyak orang bisa mengenal bagaimana ciri khas investasi bodong dan tidak terkena tertipu oleh investasi bodong. Oke, setuju? Bye.